Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أيها المسلمون عباد الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. Sidang jamaah salat Id, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita merasakan kegembiraan di hari yang fitri ini. Di hari di mana kita telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dan dihalalkan kembali untuk menikmati makanan dan minuman yang ada di hadapan kita. Kita gembira mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dan berbagai macam ketaatan-ketaatan di bulan tersebut. Kita gembira dengan karunia Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang menjalankan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, Kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, karena rahmat Allah dan karunia Allah hendaknya mereka bergembira. Sungguh karunia Allah, balasan Allah di negeri akhirat lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Pahala puasa dan pahala ketaatan di bulan Ramadan jauh lebih baik daripada perbendaharaan harta yang kita kumpulkan, daripada kekayaan yang kita tumpuk, dari materi dunia yang kita miliki. Apabila 2 rakaat sebelum fajar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apatah lagi dengan kewajiban kita menjalankan ibadah puasa dan juga amaliyah-amaliyah lainnya di bulan Ramadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kegembiraan yang Allah janjikan di negeri akhirat. Allah Ta'ala telah menjanjikan berbagai macam kebaikan-kebaikan di negeri akhirat, yang mana akhirat itu lebih baik daripada balasan-balasan duniawi yang bersifat sementara. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun
inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, mereka mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika mereka berbuka dan kebahagiaan ketika mereka berjumpa dengan Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Salah satu agenda penting kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah memperhatikan kondisi para pemuda. Para pemuda adalah amanah ilahi yang Allah amanahkan kepada kita. Baiknya para pemuda merupakan tonggak kebaikan sebuah negeri. Sebaliknya, jeleknya sebuah pemuda akan menentukan jeleknya sebuah negeri. Islam memberikan perhatian dengan masa-masa muda. Banyak sekali kita dapati dalil-dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang peran penting para pemuda dan menjelaskan betapa luar biasanya masa muda ini. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di hari kiamat sampai dia ditanya dari 4 perkara. Salah satunya wa an syababihi fima ablah, ditanya tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya. Masa muda adalah masa yang sangat istimewa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang dinaungi di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah wasyabun nasha'a fi ta'atillah au fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh, pemuda yang terdidik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai orang tua dan kita sebagai pendidik tidak boleh abai di dalam memperhatikan pendidikan generasi robbani, para pemuda kita yang mereka akan melanjutkan estafet perjuangan dari para pendahulu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah Ta'ala mengingatkan, dan ini menjadi perhatian untuk kita, dan ini menjadi kecemasan kita sebagai orang tua dan pendidik, agar kita jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang tidak bertakwa kepada Allah, generasi yang tidak takut kepada Allah, generasi yang tidak mau membela agamanya, dan generasi yang rusak akhlak dan mentalitasnya. Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya khawatir, hendaknya cemas orang-orang yang meninggalkan anak keturunannya, anak keturunan yang lemah, anak keturunan yang tidak bertakwa kepada Allah. Hendaknya para pendidik bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ini harus menjadi agenda kita, rasa kekhawatiran kita yang pantas untuk kita khawatirkan, yaitu meninggalkan generasi yang tidak bertakwa kepada Allah. Kita wafat dalam keadaan anak keturunan kita tidak bertakwa kepada Allah, pemuda-pemuda kita dalam kondisi rusak. Allah tidak memerintahkan kita untuk bersantai-santai, untuk membiarkan pemuda-pemuda kita dimangsa oleh musuh-musuh Islam, tentara-tentara syaitan. Tidak boleh kita merasa aman dan tidak boleh kita merasa tenang, sementara Allah mewanti-wanti kita untuk khawatir dan takut akan generasi-generasi yang lemah. Ma'asyiral muslimin, terpampang di hadapan kita para pemuda-pemuda
yang mungkin kita saksikan mereka pemuda yang hebat dari segi akal, yang cerdas dari segi IQ, yang pandai mengoperasikan berbagai macam teknologi dan perangkat-perangkat mutakhir. Namun mereka disebut sebagai generasi stroberi. Stroberi yang segar kita makan, yang enak kita pandang, tapi buah yang lembek dan cepat busuk. Demikian juga generasi-generasi di masa sekarang, cerdas dari segi IQ, hebat dalam mengoperasikan teknologi, memiliki kemampuan intelijensi yang sangat bagus, akan tetapi mereka lemah dari segi akidah. Mereka memiliki mentalitas yang mudah untuk tergoyah, dan mereka tidak memiliki prinsip yang kuat, dan betapa mudahnya mereka terkena stres dan gangguan depresi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi PR kita bersama. Ini menjadi PR kita bersama, para pendidik. Bukan cuma orang tua menyerahkan anaknya kepada sekolah kemudian selesai urusan. Tidak, orang tua memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, kita mewanti-wanti dua perkara utama, dua PR kita dari senjata-senjata pengikut syaitan, junudu iblis, di dalam menghancurkan para pemuda kita. Yang pertama adalah fitnah syubhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Yang pertama fitnah syubhat. Fitnah syubhat adalah segala macam narasi-narasi, pemikiran-pemikiran sesat yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam untuk memberikan keraguan-raguan kepada pemuda kita, sehingga pemuda kita lari dari Islam, sehingga pemuda kita meragukan tentang kebenaran Allah, meragukan tentang ajaran Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membenci syariat Islam. Betapa musuh-musuh Islam gencar menghembuskan Islamfobia di mana-mana, agar pemuda kita benci, alergi terhadap ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, ma yawaddul ladhina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Betapa gencarnya usaha ahlul kitab dan orang-orang musyrik untuk menghindarkan kaum muslimin, untuk menjauhkan kaum muslimin, terutama para pemuda, untuk mereka mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Betapa kuatnya hembusan-hembusan, betapa kuatnya orasi-orasi dan narasi mereka kerahkan untuk merusak pemuda-pemuda Islam agar ragu terhadap agamanya, agar mereka menjadi orang-orang yang anti terhadap agama, benci terhadap agama, benci terhadap ajaran syariat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah fitnah syahwat, yaitu berbagai macam aneka kerusakan-kerusakan untuk merusak pemuda kita, baik itu pergaulan bebas, baik itu segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang melalaikan mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa mudhillatil fitan. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syahwat-syahwat yang melalaikan, syahwat-syahwat perut, dan berbagai macam syahwat-syahwat kemaluan, dan segala macam fitnah-fitnah yang menyesatkan. Berupa syahwat perut, dan ada kalanya berupa syahwat kemaluan. Lihat tontonan-tontonan yang saat ini dikonspirasikan oleh mereka, orang-orang yang jahat. Lihat di medsos para pemuda, apa konten-konten yang saat ini mereka senangi. Konten berupa syahwat yang mengarahkan kepada kebebasan seksual, itu yang saat ini mereka gemari, itu yang saat ini mereka tonton, dan itu membuat mereka lalai. Gaya hidup, kesenangan duniawi, pamer, flexing, dan berbagai macam kesenangan-kesenangan lain yang mereka gemari di dunia sosmed,
Itu sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, oleh para tentara syaitan untuk melalaikan pemuda-pemuda kita. Sementara kita memfasilitasi anak-anak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Lihat bagaimana pemuda-pemuda kita hanya bersemangat dengan teknologi-teknologi terbaru yang dikeluarkan oleh orang kafir dari produk-produk mereka, tanpa mereka bisa memilah dan memilih, memfilter mana yang baik dan mana yang tidak. Bagaimana mereka menjadikan gaya hidup dengan ponsel yang ada di genggaman mereka. Dengan ponsel itu dijadikan lambang kemewahan dan lambang perkumpulan circle yang sejati. Kemudian dari sosmed mereka melihat bahwa acara-acara yang mereka patut dijadikan contoh adalah acara-acara pamer, acara flexing, acara-acara yang menggambarkan bahwa inilah kesuksesan hidup dengan banyaknya harta, dengan memamerkan segala macam kemewahan-kemewahan dunia. Dan mereka pun tertipu dengan berbagai macam aneka informasi. Dalam satu hari, berapa mereka mengakses informasi dari internet? Mereka menghabiskan dan men-scroll video-video pendek dalam waktu yang singkat. Dan waktu mereka habis begitu saja. Kemudian setelah itu banyak dari mereka terkena penyakit mental. Dan isu mental health di kalangan pemuda menjadi isu yang global dan sudah menyebar di mana-mana. Menjadi kekhawatiran para ulama, menjadi perhatian para ahli kesehatan. Orang-orang yang saat ini mengalami mental health. Bagaimana tidak? Sosmed telah mengubah gaya hidup mereka. Mereka tidak lagi bersyukur dengan sesuatu yang mereka miliki. Mereka cenderung memandang kebahagiaan itu yang dipamerkan oleh orang lain. Mereka tidak merasa cukup, tidak merasa qanaah. Akan tapi mereka terus mencari jati diri dengan cara mengikuti orang lain, dengan cara mengikuti panutannya yang ada di sosmed. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah usaha orang-orang kafir yang menjadi pertanyaan, mana usaha kita? Mana kegigihan kita? Mana dedikasi kita dalam menjaga para pemuda? Orang-orang kafir telah menghabiskan dana bermiliar-miliar untuk merusak para pemuda kita. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Orang-orang kafir mereka menggelontorkan hartanya dalam jumlah yang banyak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi para pemuda kita, melalaikan para pemuda kita. Lihat acara-acara yang mereka tawarkan, itu benar-benar melalaikan para pemuda kita. Lihat teknologi yang setiap saat mereka kembangkan adalah dalam rangka melalaikan para pemuda kita. Mereka khawatir ketika pemuda-pemuda kita bangkit dari segi ideologi, akidah, akhlak, bangkit dari segi politik, bangkit dari segi ekonomi. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Maka mereka menghalalkan segala cara untuk menghancurkan para pemuda kita. Mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan syaitan, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Walaupun itu akan menjadi kerugian mereka di hari kiamat dan mereka akan kalah. Pertanyaannya, apabila orang-orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalangi pemuda kita dari kebenaran, kenapa kita begitu sayang untuk menginfakkan harta kita untuk pendidikan-pendidikan Islam, untuk mendidik generasi Islami? Lihat orang tua di masa sekarang, illa man rahimallah. Mereka lebih bangga untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan-pendidikan yang hanya berbasis duniawi saja, yang hanya berorientasi dengan duniawi saja, kemajuan teknologi semata, namun abai terhadap pendidikan-pendidikan Islam, akidah Islamiyah, akhlakul karimah. Abai mereka dengan itu semuanya. Tapi untuk pendidikan dunia, orang tua tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta yang banyak. Namun untuk pendidikan Islam, orang tua merasa sayang. Bagaimana pemuda kita tidak menjadi sarang, target, dan bulan-bulanan musuh-musuh Islam? Wal'iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya mendidik generasi Islami itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan berbagai macam ketabahan dari kita dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk mewujudkan itu semuanya. Akan tetapi percayalah, ketika itu menjadi target utama kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bukankah
anak yang soleh adalah tabungan, adalah investasi bagi orang tuanya ketika dia meninggal. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, idza matal insan, idza mata ibnu adam, in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah segala macam kebaikan-kebaikan, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha la ya'jab minasyab alladhi laysat lahu sabwah. Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar kagum terhadap para pemuda yang tidak melenceng. Mengapa demikian? Karena umumnya pemuda itu menikmati masa mudanya untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang. Namun betapa luar biasanya ketika pemuda ini masih muda, namun dia memiliki kecemburuan dalam agamanya. Dia senantiasa mengamalkan perkara-perkara agamanya, membela agamanya dengan begitu semangat. Itulah para pemuda. Sebab masa tua itu sudah berkurang, tenaganya berkurang, pemikirannya berbeda dengan anak-anak muda yang begitu semangatnya membela dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kita dapati di masa Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau memberikan kesempatan luar biasa untuk para pemuda. Para pemuda hebat muncul di masa Nabi kita. Ada sosok Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang dari semenjak muda beliau ditugaskan tugas mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumpulkan Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an dan mempelajari bahasa-bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, karena Nabi tidak merasa aman dengan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Pemuda. Dan di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar, para Khulafaur Rasyidin pun mempercayakan beliau untuk tugas penting, yaitu mengumpulkan Al-Quran, karena kehebatan dan kecerdasan beliau. Kemudian yang kedua ada Amr bin Salimah radhiyallahu taala anhu. Beliau pemuda yang dari umur 6 atau 7 tahun sudah menjadi imam di kalangan kaumnya, padahal beliau termasuk orang yang paling muda. Ada sosok pemuda lain yang gagah dan berani, yaitu sosok yang bernama Mu'ad bin Afra dan juga Mu'ad bin Amr bin Jamuh. 2 pemuda yang dengan gagah beraninya maju menyabetkan pedangnya dan membuat Abu Jahal terkapar tidak berdaya. Kemudian Nabi SAW menghibur pemuda ini dan mengatakan, kilakuma qatalah, kalian berdua telah berhasil membunuh Abu Jahal. Lihat para pemuda yang luar biasa dengan berbagai macam talenta mereka yang berbeda-beda. Nabi mendidik semuanya, Nabi mengakomodasi semuanya. Mereka pemuda-pemuda hebat. Walaupun kita tidak seperti mereka, apa salahnya jika kita meniru mereka? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka tirulah orang-orang yang hebat walaupun kita tidak seperti mereka, karena meniru orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik adalah merupakan keberuntungan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hasil dari itu semuanya akan kita nikmati di negeri akhirat. Orang-orang yang menjaga generasi muda, orang-orang yang menjaga anak keturunannya dengan berbagai macam kebaikan, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan mereka semuanya di surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya beriman, maka kami akan kumpulkan mereka semuanya di sorga dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk mendidik generasi yang mulia ini. Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita, dan Allah menjauhkan kita dari musuh-musuh yang senantiasa mengincar, yang senantiasa menerkam para pemuda-pemuda Islam kita. ألا وصلوا وسلموا رعاكم الله على هذا النبي الكريم كما قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن أصحابي أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل كفرة الملحدين أعداءك وأعداء الدين. اللهم دمر أعداءك اليهود الصهاينة ومن أعانهم على الشر ومن أعانهم على قتل المسلمين. اللهم اجعل كيدهم في نهورهم، اللهم دمرهم تدميرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد الإندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا بلدانا آمنا مطمئنا، بلدانا آمنا مطمئنا على طاعات الله تبارك وتعالى، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تصلح في أحوالنا وفي ولاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال شبابنا يا الله، يا مجيب السائلين، يا مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، واجعل الآخرة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك من العائدين والفائزين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.